Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita bisa belajar bersama lagi dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Masih ingat anak-anak? Kalau Pak Guru menanyakan kabar, bagaimana kabar anak-anak hari ini? Jawabnya, Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Oke, siap? Siap, Bapak. Siap. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Terima kasih. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh Mas Teguh. Pada Mas Teguh, kami persilakan. Tanya, siap, gerak. Berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbil Islami dina Nabi Muhammadin nabiyyan wa rasulah Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Terima kasih Mas Teguh telah memimpin berdoa. Sekarang Pak Guru absen dulu ya. Mas Andri. Mas Andri. Ya, Pak Guru. Mbak Lestari. Hadirat Pak Guru. Mas Teguh tadi hadir ya. Mbak Hanif. Hadir Pak Guru. Mas Ubay. Hadir Pak Guru. Mbak Puji. Hadir. Mbak Warsia. Mbak Warsia. Hadir Pak Guru. Mbak Mulyati. Hadir Pak Guru. Alhamdulillah hadir semua. Bagaimana anak-anak suara Pak Guru terdengar dengan jelas? Jelas, Pak. Jelas. Presentasinya Pak Guru sudah kelihatan ya? Sudah, Pak. Di tempat anak-anak bagaimana sinyalnya bagus? Bagus, Pak. Ya, alhamdulillah. Lumayan, Pak. Oke, silakan anak-anak sekarang dibuka buku paket siswanya dan dipersiapkan alas tulisnya ya. Sebelum memulai pelajaran, mari kita semangat dulu dan lebih semangat. Pak Guru dulu ya, tepuk semangat. 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 Ya, kita mulai. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Semangat. Ya. Semangat. Terima kasih. Pada pertemuan pekan kemarin kita sudah belajar bersama tentang ayo membayar zakat. Mana Nabi Muhammad SAW menyampaikan aturan-aturan dasar zakat, bentuk harta yang wajib dizakatkan, apa saja yang harus membayar zakat, serta siapa saja yang menerima zakat. Nabi Muhammad juga menunjuk sahabat-sahabatnya untuk menjadi amir zakat dan membentuk Baitul Mal agar pelaksanaan zakat bisa maksimal. Hal ini menunjukkan sifat cerdas yang dimiliki oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang coba apalagi sifat-sifat Nabi Muhammad yang lain yang akan kita pelajari bersama pada materi pelajaran hari ini. Ayo coba siapa yang mengetahui sifat Nabi Muhammad selain tadi sifat cerdas? Jujur Pak Guru. Yus, pintar sekali, bagus. Terus apa lagi coba? Pemaaf. Luar biasa. Peduli Pak Guru. Ya, Peduli. Alhamdulillah, pintar-pintar. Biar lebih semangat, kita nyanyikan dulu lagu Nabi Muhammad berikut ini. Pak Guru dulu ya, nanti baru kamu ikuti. 1,
Iya, Pak. Satu lahirnya di Mekah, dua Maulid tahun gajah, tiga dekat dengan Ka'bah, 1, 2, 3 Muhammad namanya. Satu Aminah ibunya, dua Abdullah ayahnya, tiga Abu Thalib pamannya, 1, 2, 3 dia Nabi kita. Oke, kita mulai sama-sama. 1, Gimana? 2, 3. Satu Lahirnya di Mekah, dua Maulid tahun gajah, tiga dekat dengan Ka'bah, 1, 2, 3 Muhammad namanya. Satu Aminah ibunya, dua Abdullah ayahnya, tiga Abu Thalib pamannya, 1, 2, 3 dia Nabi kita. Hari ini kita akan belajar bersama tentang materi kisah keteladanan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Indikatornya menganalisis kisah keteladanan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian mendemonstrasikan kisah keteladanan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk tujuan pembelajarannya. Setelah berdiskusi dan menggali informasi, peserta didik dapat menganalisis kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW dengan benar. Kemudian, setelah berdiskusi dan menggali informasi, peserta didik dapat mendemonstrasikan kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW dengan benar. Anak-anak yang solih dan solihah, Pak Guru akan membagi kalian menjadi 2 kelompok. Silakan ditulis ya. Nomor 1, Mbak Lestari, Mbak Warsia, Mbak Puji, dan Mas Andri. Untuk ketua kelompoknya Mbak Lestari. Kelompok 2, Mas Ubay, Mas Teguh, Mbak Hanif, dan Mbak Mulyati. Untuk ketua kelompoknya Mbak Hanif. Jadi hari ini kita akan belajar bersama mulai dari mengamati, menyimak, menanya, berdialog, mengkomunikasikan, menyampaikan, menanggapi, dan membuat kesimpulan belajar. Anak-anak yang hebat, Pak Guru akan menampilkan sebuah gambar. Ya. Silakan diamati gambar tersebut. Setelah itu ditulis hasil pengamatan kamu, kemudian ditulis di LKPD yang sudah Pak Guru share di chat Google Meet. Silakan. Nanti kalau sudah diamati, kemudian sudah ditulis, nanti kamu sampaikan maksud dari atau hasil dari pengamatan terhadap gambar tersebut. Silakan anak-anak. Ada yang kesulitan membuka LKPD di chat ya? Oh iya, ini ya. Di chat, di chat. Yang atas Pak Guru share LKPD, terus yang bawahnya Pak Guru nanti share evaluasi pembelajaran. Ya. Yang sudah, silakan coba dibacakan hasilnya. Coba Mas Andri coba dibacakan hasilnya. Mas Andri? Iya Pak Guru. Silakan. Ada seorang siswa sedang mengembalikan uang sisa fotokopi kepada Ibu Guru. Pintar sekali, terima kasih. Anak-anak, sekarang kalian buka buku paket siswa halaman 43 tentang kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW. Biar lebih semangat, kita lanjutkan menyanyi dulu.
Ibu Nabi Muhammad. Pak Guru dulu ya. Ini baru kamu. Nabi kita Nabi Muhammad telah lahir di kota Mekah malam Isnin tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Ayahnya bernama Abdullah, ibunya bernama Aminah. Sewaktu kecil menyusunya kepada Halimah Sa'diyah. Nabi Muhammad Rasulullah diutus ke seluruh alam yang menjadi suri tauladan bagi semua umat Islam. Muhammad idola. Siap? Yuk. Siap, 1, Bapak. 2, 3. Nabi Kita Nabi Muhammad telah lahir di kota Mekah malam Isnin tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Ayahnya bernama Abdullah, ibunya bernama Aminah. Sewaktu kecil menyusunya kepada Halimah Sa'diyah. Nabi Muhammad Rasulullah diutus ke seluruh alam yang menjadi suri teladan bagi semua umat Islam. Muhammad idola kita. Terima kasih. Nah, sekarang Pak Guru punya permainan, yaitu permainan kereta api. Silakan dilihat pada bagian atas ini gerbongnya. Pada bagian atas ada tulisan ayah Nabi Muhammad, ibu Nabi Muhammad, tanggal lahirnya, tempat lahirnya, kakeknya, pamannya, kemudian sifatnya jujur, sifatnya kasih sayang, sifatnya peduli lingkungan. Nah, di bagian bawah ini ada kartu jawabannya, ada 9. Nanti Pak Guru bagi satu-satu, kemudian kamu tempelkan, bodohkan di gerbong yang atas, gitu ya. Ya. Yang pertama, silakan kita lihat Abdullah bin Abdul Muthalib. Silakan Mas Andri dulu. Kartu Ya, Abdullah Pak. ini ditaruh di mana? Gerbong mana? Ayahnya Nabi Muhammad, Pak Guru. Ya, betul apa tidak teman-teman anak-anakku sekalian? Betul, Bapak. Kemudian Mbak Hani, silakan. Abu Thalib. Kartu yang kedua ditaruh di mana? Di paman Nabi. Ya, pintar. Yang ketiga, Aminah binti Wahab. Mas Teguh, coba. Ibu Nabi Muhammad, Pak Ya, Guru. pintar. Kemudian 12 Rabiul Awal, Mbak Lestari, taruh di mana? Mbak Lestari? Taruh di 12 Rabiul Awal? Tanggal lahirnya. Terus menyantuni anak yatim. Coba Mas Ubay taruh di mana? Mas Ubay? Taruh di Menyantuni anak yatim. lingkungan, Di mana? peduli lingkungan. Betul apa tidak, anak-anak? Salah, Bapak. Ya, Pak Guru. Belum tepat ya. Itu ditaruh di kasih sayang. Terus Mbak Mulyati, gelar Al-Amin ditaruh di mana? Kasih sayang paman Nabi kakek.
Rudi? Jujur. Ya, pinter. Sekarang Mbak Warsia, Mekah ditaruh di mana? Gerbong mana? Ya. Diulang nggak jelas, Pak? Mekah, yang Mekah, kartu yang Mekah. Apa di ayah Muhammad, ibu Muhammad, tanggal lahir, tempat lahir, atau kakek? Atau Tempat paman? lahir. Ya, Tempat pinter. lahir, Pak. Kemudian buku J, hemat air. Taruh di mana? Hemat air, peduli lingkungan. Ya, bagus. Yang terakhir adalah Abdul Muthalib. Berarti taruh di mana? Abdul Muthalib, Kakek Nabi. kakek Nabi Muhammad. Betul. Jadi kalau sudah jawab semua, hasilnya seperti ini. Ada jawabannya, ada soalnya, sudah ada semua. Kalau sudah, kita lanjutkan. Kita bahas satu-satu. Yang pertama, Nabi Muhammad SAW lahir di kota Mekah pada hari Senin 12 Rabiul Awal tahun Gajah atau 20 April 571 Masehi. Kedua, kita lihat orang tua Nabi Muhammad, ayahnya bernama Abdullah bin Abdul Muthalib, ibunya bernama Aminah binti Wahab. Tapi sangat sedih, Nabi Muhammad lahir dalam keadaan yatim karena ayahnya meninggal dunia ketika Nabi Muhammad masih berada dalam kandungan ibunya. Pada usia 6 tahun, ibunya Nabi Muhammad meninggal dunia, sehingga dari kecil Nabi Muhammad sudah yatim piatu. Selanjutnya, kakek Nabi Muhammad, namanya adalah Abdul Muthalib. Setelah ibunya meninggal tadi, kemudian Nabi Muhammad dirawat oleh kakeknya Abdul Muthalib, tapi hanya 2 tahun saja, karena kakeknya juga meninggal dunia. Setelah itu Nabi Muhammad dirawat oleh pamannya, yaitu Abu Thalib, setelah kakeknya tadi meninggal dunia. Kemudian sifat Nabi Muhammad yang pertama tadi jujur. Nabi Muhammad jujur perkataannya, jujur perbuatannya, terus dalam bergaul juga jujur, dalam berdagang juga jujur, menyampaikan kondisi barang dagangannya dan tidak pernah bersumpah ketika berdagang. Kemudian ketika terjadi perselisihan antara kaum kafir Quraisy saat meletakkan Hajar Aswad, Nabi Muhammad memberikan solusi yang tepat, sehingga oleh kaumnya Nabi Muhammad diberi gelar Al-Amin, artinya orang yang dapat dipercaya. Sifat yang selanjutnya itu kasih sayang. Nabi Muhammad memiliki sifat kasih sayang terhadap keluarga dan orang-orang sekitarnya. Pada zaman jahiliyah, penduduk Mekah tidak menghargai anak perempuan, bahkan sampai dikubur hidup-hidup. Namun Nabi Muhammad menggendong Fatimah putrinya ketika masih balita, tawaf di Ka'bah. Dia, Nabi Muhammad, mencintai anak yatim dan mengajarkan hormat kepada orang tua dan tidak pernah menyakiti orang lain. Selanjutnya, sifat peduli terhadap lingkungan. Nabi Muhammad mengajarkan kita agar tidak melakukan kerusakan di bumi dan hemat dalam menggunakan air. Nah, aku yang saya tepuk Nabi Muhammad dulu. Pak Guru contohkan ya. Kalau Pak Guru bagian pertama, nanti kamu yang bagian kedua. Contohnya ini. Tepuk Nabi Muhammad, prok prok prok, nabimu, Pak Guru yang nanya, terus prok prok prok, kamu jawab Muhammad, prok prok prok, ayahnya Pak Guru yang nanya, terus prok prok prok, kamu jawab Abdullah, prok prok prok, ibunya Pak Guru yang nanya, prok prok prok, kamu jawab Aminah. Itu seterusnya sampai terakhir. Bisa? Sama guru. Oke, bentar. Yuk, Siapa Guru? Pak Guru dulu. Bagian pertama, nanti bagian kedua kamu. Tepuk Nabi Muhammad. Nabimu Muhammad. Muhammad. Nah, ayahnya Abdullah. Abdullah. ibunya Amin. Aminah. Aminah.
pamannya, Abu Abu Thalib, Thalib, kakeknya, Abdul Muthalib, Thalib, istrinya, Khadijah, Khadijah, putrinya, Fatimah, Fatimah, lahirnya, di di Mekah, Mekah, harinya, hari Senin, awal, tahunnya, tahun gajah, tahun gajah, lahir, wafatnya. di Madinah, Madinah. Terima kasih anak-anak yang hebat. Kita lanjutkan. Silakan diperhatikan video kisah keteladanan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nanti kamu secara berkelompok. Jadi sudah guru bagi kelompok 1 sama kelompok 2. Disaksikan videonya, kemudian ditulis isinya tentang apa. Ditulisnya di LKPD ya, di bagian mengumpulkan data. Yang nomor 1. Kamu silakan buka link LKPD yang sudah Pak Guru share tadi. Silakan. Silakan. Seperti yang telah kita ketahui, Nabi Muhammad menaruh perhatian yang sangat besar terhadap anak-anak yatim. Pada suatu hari raya, Nabi Muhammad pergi keluar rumah untuk melaksanakan sholat Idul Fitri, sementara anak-anak sedang bermain dengan gembira di jalanan. Namun di kejauhan, tampak seorang anak kecil duduk berseberangan dengan mereka yang sedang bermain. Dengan pakaian sederhana dan tampak murung, ia menangis terseduh. Melihat hal itu, Nabi Muhammad segera menghampiri anak tersebut, lalu beliau berkata, "Nak, mengapa kau menangis dan tidak bermain bersama mereka?" Anak kecil itu tidak mengenali bahwa orang dewasa yang sedang berada di hadapannya adalah Nabi Muhammad yang merupakan utusan Allah. Dia pun menjawab, "Paman, ayahku telah meninggal." Mengikuti Nabi Muhammad dalam menghadapi musuh di sebuah pertempuran, tetapi ia gugur dalam medan perang tersebut. Nabi Muhammad mendengarkan dengan seksama rangkaian peristiwa dan nasib malang yang menimpa anak tersebut. Anak itu pun melanjutkan ceritanya. "Ibuku menikah lagi. Ia mengambil warisanku yang merupakan peninggalan ayah, sedangkan suaminya mengusirku. Kini aku tak memiliki apapun, dan hari ini aku melihat teman sebayaku merayakan hari raya bersama ayah mereka. Perasaanku dikuasai oleh kehampaan tanpa ayah, karena itulah aku menangis." Mendengar penjelasan dari anak malam itu, hati Nabi Muhammad runtuh. Ternyata masih ada anak-anak yatim dari sahabat yang gugur membela agama dan Rasulnya di medan perang yang mengalami nasib malang seperti anak itu. Namun Nabi Muhammad segera menguasai diri. Nabi yang duduk berhadapan dengan anak ini segera menggenggam tangannya. "Apakah kau sudi bila aku menjadi ayahmu, Aisyah menjadi ibumu, Ali menjadi pamanmu, Hasan dan Husain sebagai saudaramu, dan Fatimah sebagai saudarimu?" Tanya Nabi Muhammad. Mendengar tawaran itu, anak itu seketika mengerti bahwa yang di hadapannya adalah Nabi Muhammad SAW. "Kenapa tak sudi wahai utusan Allah?" jawab anak ini dengan senyum terbuka. Nabi Muhammad kemudian membawa anak-anaknya pulang ke rumah. Di sana anak ini diberikan pakaian terbaik. Ia dipersilahkan makan hingga kenyang. Penampilannya diperhatikan, lalu diberikan wangi-wangian. Setelah selesai, ia pun keluar dari rumah Nabi Muhammad dengan senyum dan wajah bahagia. Melihat penampilannya yang sudah berbeda, para sahabatnya. Ya, itu tadi kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW. Silakan kamu secara berkelompok mendiskusikan
Untuk kelompok 1, Mbak Lestari, Mbak Warsia, Mbak Puji, dan Mas Andri bisa diskusi di chat Google Meet ya, silakan. Untuk kelompok 2, ada Mas Ube, Mas Teguh, Mbak Hanif, dan Mbak Mulyati bisa diskusi di video Google Meet, silakan. Yang pertama tadi video, mengamati video. Terus yang kedua, mendiskusikan permasalahan yang ada di LKPD, itu nomor 2 dan nomor 3, bagian mengumpulkan data. Bisa dibuka link LKPD-nya. Nanti kalau sudah selesai, silakan dipresentasikan hasil diskusinya, kemudian nanti ditanggapi oleh kelompok yang lain. Monggo, silakan. Sudah ya, kita lanjutkan lagi. Silakan untuk kelompok 1 mempresentasikan hasil diskusinya pada Mbak Lestari. Monggo, dipersilahkan. Terima kasih. Hasil diskusi dari kelompok 1 yaitu ketika Hari Raya Idul Fitri ada seorang anak kecil yang sedih dan menangis. Tidak seperti teman-temannya yang lain sedang merayakan hari raya. Anak kecil tersebut bersedih sebab tidak bisa merayakan dengan ayahnya karena ayahnya sudah meninggal dunia. Kemudian Nabi Muhammad SAW mengangkat anak kecil tersebut menjadi anak angkatnya dan mengajak anak tersebut ke rumah beliau untuk diberikan makan dan pakaian yang bagus. Yang kedua, sifat kasih sayang Nabi Muhammad. Yang ketiga, Nabi Muhammad sejak kecil sudah menjadi yatim piatu. Oleh sebab itu, beliau sangat mencintai anak yatim dan menganjurkan umatnya untuk merawat mencintai anak yatim. Nabi Muhammad juga senang sayang terhadap keluarga orang-orang di sekitarnya. Pada zaman jahiliyah, penduduk Mekah tidak menghargai anak perempuan. Namun Nabi Muhammad SAW menggendong putrinya Fatimah yang masih balita sambil tawaf. Terima kasih Pak Guru. Terima kasih, bagus sekali. Kita beri tepuk tangan dulu. Silakan kelompok 2 menanggapi. Kelompok 2 silakan. Pak Guru. Nanggapi Pak Guru. Oke. Ya, kenapa kita harus menyantuni dan menyayangi anak yatim? Oke, silakan Mbak Lestari dan teman-temannya kelompok 1 dijawab. Ya, karena kita meneladani kisah Nabi Muhammad SAW yang merawat, mendidik, dan mencintai anak yatim. Orang yang memelihara anak yatim telah berdekatan dengan Nabi Muhammad SAW di surga. Amin. Amin, hebat. Terima kasih. Selanjutnya juga sama ya untuk kelompok 2 mempresentasikan, kemudian kelompok 1 menanggapi atau menanyakan. Anak-anak yang hebat. Alhamdulillah kita sudah belajar tentang kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW. Silakan anak-anak, ada yang bertanya atau ada yang ingin disampaikan? Pak Guru, persilakan. Saya Pak Guru. Ya. Oke, monggo Pak Puji. Saya mau tanya Pak Guru, bagaimana contoh penerapan sifat kasih sayang dalam kehidupan sehari-hari sebagai bentuk meneladani sifat Nabi Muhammad SAW? Oke, pinter. Pertanyaannya bagus sekali. Caranya yaitu dengan kita menyayangi keluarga kita, teman kita, tetangga kita, kemudian bisa juga menyayangi hewan, tumbuhan, atau misalnya ketika kita di sekolahan ada teman kita yang tidak bawa uang saku atau tidak bawa bekal, kita beri bekal. Itu ya sudah bisa diterima, Mbak Puji? Ya, sudah paham. Ya, paham. Oke.
Selanjutnya silakan dikerjakan soal evaluasi materi keteladanan Nabi Muhammad di Google Form yang sudah Pak Guru share tadi di chat ya. Silakan dikerjakan. Mas Teguh semangat ya. Semangat Pak Guru. Oke, terus silakan dilanjutkan. Nah, anak yang soleh dan solehah, alhamdulillah sudah selesai. Kita lanjutkan, yaitu menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Nabi Muhammad SAW menjadi teladan bagi kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 21. Kita baca bersama-sama. 1 2 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsiran. Bahwa sungguh telah ada pada diri Rasulullah SAW itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang berharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah. Anak-anakku yang soleh dan solehah, alhamdulillah pelajaran hari ini sudah selesai. Untuk pertemuan berikutnya, silakan kamu belajar tentang materi kisah keteladanan sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW. Pelajari di rumah ya. Untuk yang terakhir itu doa penutup, silakan Mas Teguh dipimpin lagi. Sebenarnya siap gerak doa mulai. Mulai. Terima kasih Mas Teguh sudah berdoa. Pembelajaran hari ini sudah selesai. Guru mengucapkan terima kasih anak-anak yang sudah semangat dalam belajarnya. Untuk jika ada kesalahan dan kekurangan dari Pak Guru minta maaf yang sebaik-baiknya. Guru akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Ya.